Halo semua, perkenalkan, nama saya Gede Agus Dharma Putra, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Bangli. Kali ini, saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4. Memperjelas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah tahapan pelaksanaan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan kata lain, memberdayakan anak mengembangkan tanggung jawab dan mencari solusi terhadap masalah yang ia alami. Segitiga restitusi dibagi menjadi 3 tahapan penting. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan bersiap untuk menghubungkannya dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selanjutnya mari kita lihat praktek segitiga restitusi yang saya lakukan dalam 2 kasus. Yang pertama adalah kasus 1. Ada apa, Dion? Kamu seperti tergesa-gesa seperti itu. Ada yang bisa Bapak bantu? Tadi Pak di atas, padahal saya udah bekerja loh Pak. Saya jadi OSIS. Saya di atas udah kerja benar-benar Pak, udah sebisa saya. Tapi saya dibilang nggak becus bekerja, dibilang nggak bisa bekerja. Saya nggak suka digituin Pak. Kalau terus-terusan seperti ini, saya keluar aja dari anggota OSIS Pak. Terus saya digituin, saya nggak suka Pak. Terus terang saya nggak suka digituin. Kamu tentu berhak memiliki perasaan seperti itu. Kalau Bapak saja diperlakukan seperti itu, sudah bekerja dengan baik, namun tetap saja dikatakan tidak becus bekerja, pasti Bapak juga akan merasa kesal. Lalu apa yang kamu lakukan pada saat itu? Saya langsung pergi dari sana Pak. Kurang kesel banget saya. Apa namanya? Tadi saya di sana udah dibilang kayak nggak becus. Saya kesel, langsung saya banting dokumennya Pak. Udah kesel banget saya. Udah nggak bisa banget nahan emosinya. Apa namanya, kayak air matanya aja udah nggak bisa saya bendung Pak. Kesel saya digituin. Langsung pergi saya dari sana. Apa maksudnya saya digituin Pak? Tentu kamu punya alasan di balik apa yang telah kamu lakukan. Iya Pak, masa saya di OSIS sudah bekerja dengan baik, udah bekerja ya semaksimal saya yang saya bisa Pak. Tapi tetap aja saya dibilang nggak becus, dibilang nggak bisa bekerja. Aduh, gimana ya Pak ya?
ya hargailah sedikit kerja orang lain, Pak. Ya wajar kamu mempertahankan diri seperti itu. Untung kamu tidak melakukan lebih dari itu, hanya membanting dokumen. Tentu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, bukan? Iya, Pak. Untung saya waktu itu cuma membanting dokumen aja, Pak. Coba kalau nggak, aduh, di samping itu saya juga udah bisa lah menahan emosi saya sendiri, Pak. Coba kalau nggak, mungkin ada yang kayak yang nggak saya lakuin ada di sana. Baiklah, sekarang mari kita perhatikan lagi tentang tindakan kamu membanting dokumen pada saat itu. Kira-kira tindakan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Kayak gimana saya bilangnya ya? Kalau kalau marah-marah nggak banget sih, Pak. Nggak diri saya banget kalau marah-marah. Keyakinan atau prinsip yang mana yang kurang sesuai menurut kamu? Rasa hormat, Pak. Pada saat itu saya udah nggak bisa banget menahan emosi jadi, Pak. Apakah menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri menjadi keyakinan kamu? Saya meyakininya, Setenggar. Ya, saya setuju dengan keyakinan itu. Kita harus menghormati dan menghargai orang lain. Juga, kita punya keyakinan saat kita marah. Apakah kamu mengingatnya? Ya, Pak, saya ingat. Gimana ya, memberikan waktu untuk menghela nafas panjang, Pak. Mengambil waktu untuk berpikir, sama di samping itu sehingga saya dapat lebih mengendalikan diri lah ya, Pak ya. Mengendalikan diri, bersabar dan lebih proaktif lagi ke depannya. Kalau bisa seperti itu gitu. Luar biasa. Seperti itulah keyakinan kita. Lalu, apakah kamu mau untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Siap, bersedia saya. Dalam memperbaiki masalah ini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini loh, Pak, saya ingin menjadi orang yang lebih baik loh ke depannya. Mungkin kalau dilihat dari profil saya yang dulu, Pak, mungkin dulu saya kurang dari tingkat kedisiplinan. Mungkin saya dalam bergaul itu kayak kurang, dalam organisasi saya kurang mungkin. Tapi untuk kedepannya saya ingin meningkatkan kayak cara saya untuk bersosialisasi, meningkatkan dalam kayak kedepannya lah, Pak, untuk lebih baik kedepannya. Dan pastinya lebih bertanggung jawab dalam tugas saya sendiri, Pak. Lalu apa yang kamu rasakan bila menjadi orang seperti itu? Pasti semangat lah, Pak, dan membanggakan lah ke depannya. Dapat memiliki kesabaran yang lebih tinggi ke depannya dan bertanggung jawab dengan tugas sendiri pastinya itu. Pasti apa yang saya inginkan dapat tercapai, Astongkare ke depannya dapat tercapai apa yang saya inginkan, dan dengan bersabar kita dapat dapat menahan diri agar tidak terjadi sesuatu lah ke depannya, Pak. Baiklah kalau begitu. Lalu, kamu apakah ingin berhenti menjadi seorang anggota OSIS? Tidak jadi, Pak. Gimana ya? Saya ingin menjadi orang yang lebih berguna lah ke depannya, dan saya akan menjadi orang yang lebih baik ke depannya, Pak. Bagus, Dion. Selanjutnya, mari kita pikirkan cara memperbaiki atau mencari solusi masalah ini bersama-sama. Kasus 2. Purnami bagaimana? Saya mendapat laporan dari wali kelas 12 mengenai salah satu video. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang bisa Bapak bantu? Saya hanya bercanda, Pak. Saya kira teman tidak akan menguploadnya ke story WhatsApp. Saya dan teman saya merekam video yang berisi ungkapan dan kata yang tidak pantas.
Itu mungkin yang membuat kakak kelas 12-nya merasa tersinggung, Pak. Jadi kata-kata itu yang membuat suasana menjadi kurang baik sekarang. Iya, Pak. Tapi teman saya yang menguploadnya, Pak, bukan saya. Baiklah, Bapak sangat paham sekali. Bapak di sini tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak di sini mencari solusi bersama-sama. Kita mencari jalan keluar untuk menenangkan situasi ini. Bapak pun juga sudah melihat videonya. Jadi, kamu melakukan candaan untuk menghibur dirimu, bukan? Iya, Pak. Ketika kamu berkata-kata dalam membuat video itu, apakah menurut kamu sudah menghargai atau menghormati orang lain? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan atau prinsip apa yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri, Pak. Kamu dapat mengingat dengan baik mengenai keyakinan yang kita yakini di kelas. Lalu maukah kamu untuk memperbaiki ini semua? Bersedia, Pak. Baiklah, kalau kamu mau memperbaiki ini semua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, menghormati orang lain, dan juga menjaga kata-kata saya supaya lebih baik lagi, Pak. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya, nyaman, Pak. Dapat menjalankan hubungan harmonis dengan teman. Pasti banyak yang mau membantu saya kalau saya ada kesalahan. Baiklah kalau begitu, mari kita mencari solusi terhadap masalah ini dan mencari cara mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Testimoni anak setelah mengikuti praktek segitiga restitusi. Kegiatan yang saya dapatkan dalam hal ini ya Pak ya, kayak saya dapat bertukar pikiran Pak. Saya dapat bertukar pikiran, saya dapat saya dapat berbincang lah dengan Bapak, saya dapat sharing mengenai masalah yang tadi lah Pak ya, yang mungkin ya saya anggap angin lalu. Dan saya berterima kasih banget sama Bapak udah ya bisa menghargai saya Pak. Dan yang paling dan yang paling mengesankan untuk hari ini, saya dapat menyelesaikan masalah saya Pak. Terima kasih Pak udah bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, yang saya dapatkan adalah mengurangi beban pikiran, mendapatkan solusi, dan mengembangkan diri supaya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Tetap semangat guru-guru hebat dalam mengembangkan budaya positif di sekolah.